Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kenal ini adalah itel S23 Plus, produk terbaru dari itel yang dijual dengan harga 2,2 juta. Tapi karena saya belinya pada saat flash sale, jadi saya dapat harga lebih murah, hanya di angka 1,9 juta. Buat kamu yang belum tahu, HP ini lagi hype banget di pasaran, karena dengan harga 1,9 juta menawarkan banyak kelebihan, terutama di bagian layarnya yang melengkung. Jadi daripada tambah penasaran, gak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari tampilan boxnya, HP ini memiliki ukuran box yang lumayan besar, menggunakan warna putih yang bertuliskan S23 Plus, dan ada beberapa kelebihan, seperti memori besar, punya fitur dynamic bar, dan support NFC. Lalu untuk nilai jualnya, HP ini memiliki 7 selling point. Layar Full HD Plus AMOLED curved screen atau melengkung, memori besar plus extended RAM, 32 MP plus 50 MP AI kamera, charger 18 watt, port Type-C, in-display fingerprint, GPT AI Assistant, dan punya fitur dynamic bar. Jadi sangat menarik, karena untuk harga 1,9 juta banyak kelebihan yang ditawarkan. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box, selain unit utamanya masih ada hard case binding original, buku panduan singkat, kartu garansi, plus SIM tray ejector. Dan tidak lupa di sini kita masih mendapatkan satu buah kabel charger dan handsfree original dengan port Type-C. Sedangkan untuk adapter chargernya kita dapat di box terpisah seperti ini. Jadi buat kamu yang mau beli, pastikan chat ke admin terlebih dahulu untuk memastikan kira-kira masih dapat bonus charger atau tidak, karena dari dalam box belum include. Dan inilah dia unit utama dari itel S23 Plus, varian warna biru Tosca. Di sini untuk urusan tampilan jujur saya suka, karena saat pertama kali dipegang kesan mewah sudah sangat terasa, walaupun masih menggunakan bahan polikarbonat. Tapi poin menariknya tetap ada di bagian layarnya yang melengkung, karena menambah kesan mewah dan mahal. Lalu untuk build quality-nya juga terasa solid serta kokoh, dengan ketebalan hanya 7,9 mm, jadi nyaman saat digenggam. Lalu untuk tata letaknya, di bagian bawah ada port charger Type-C yang sekaligus merangkap jadi satu dengan jack audio, lubang mikrofon, grill speaker utama, dan satu buah slot SIM tray yang hanya menggunakan dual slot SIM 1 dan SIM 2, artinya tidak bisa ditambah dengan micro SD. Geser ke sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power. Sedangkan untuk letak sensor sidik jarinya sudah ada di dalam layar atau in display. Pokoknya sangat menarik. Sekarang ke bagian layar, jujur poin ini salah satu yang paling menarik dari itel S23 Plus, sekaligus yang bikin HP ini jadi rame. Karena dengan harga 2,2 juta, HP ini sudah menggunakan layar curve atau melengkung dengan konsep punch-hole display dan bezel tipis sekaligus presisi, sehingga menambah kesan premium. Karena hal seperti ini tidak bisa kita temui di merek lain, bahkan yang dijual dengan harga 2 kali lipat lebih mahal. Namun tidak cukup sampai di situ, dengan bezel setipis ini itel masih mampu menyematkan LED flash untuk membantu saat selfie di kondisi minim cahaya, jadi sangat menarik pastinya. Lalu untuk ukuran layarnya, HP ini memiliki layar sebesar 6,78 inch dengan resolusi Full HD Plus, panel AMOLED, refresh rate 90 Hz. Jujur agak tidak masuk di akal sebenarnya, karena untuk kelas entry level HP ini dibekali dengan panel AMOLED. Dimana untuk saturasi warna yang dihasilkan sudah pasti bagus, terlihat jelas, tajam, dan kaya akan warna pastinya. Dan tidak cukup sampai di situ, karena sudah menggunakan panel AMOLED, jadi untuk AOD atau Always On Display di HP ini juga sudah ada, walaupun hanya aktif selama 10 detik. Pokoknya untuk urusan desain dan tampilan jujur saya sangat suka, terutama di bagian layar. Di sini yang perlu kamu perhatikan ada 2 poin. Yang pertama, setup kamera yang digunakan terlalu over, bahkan lebih dari setengah lebar body. Lalu yang kedua, untuk slot SIM tray-nya hanya dual slot, alhasil tidak bisa ditambah dengan micro SD. Tapi kalau untuk selebihnya saya no comment. Pindah ke bagian spesifikasi, HP ini dibekali dengan kapasitas memori 8/256 GB, sangat besar di kelas harganya. Yang dimana untuk free-nya kita dapat sekitar 4,6 GB untuk kapasitas RAM dan 238 GB untuk internal memorinya. Jadi yang terpotong sistem dan aplikasi bawaan hanya sekitar 18 GB. Lalu untuk dapur pacunya, HP ini ditenagai dengan chipset Unit SoC T616 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Lebih upgrade dari itel S23 sebelumnya yang hanya menggunakan chipset Unit SoC T606.
Di sini saya tes untuk Geekbench 6 bisa menghasilkan skor sampai 445 dan 1604 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya ada di angka 250 ribuan. Sudah cukup lumayan untuk kelas harganya. Lalu untuk urusan sensor, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Sensor penting seperti cahaya, magnet, dan giroskop sudah ada, sekaligus sudah menggunakan hardware giro. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga sudah ada. Pokoknya paket lengkap, kapasitas memori besar, chipset lumayan, dan sensornya pun juga banyak. Lanjut untuk performanya, di sini saya coba buat main Mobile Legends dan settingan grafik yang terbuka bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Kendala yang saya temukan hanya sesekali frame drop saat di awal permainan, tapi masih cukup wajar untuk kelas harganya. Di sini yang saya suka selain gameplaynya lancar, untuk kualitas grafik yang dihasilkan juga bagus karena sudah menggunakan panel layar AMOLED sehingga warnanya lebih pop up. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Untuk gameplaynya, dari apa yang saya rasakan, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik. Hampir tidak ada kendala yang berarti. Yang penting kuncinya, jaringan juga harus bagus dan stabil. Dan yang saya suka, untuk sensor giroskopnya di sini sangat responsif karena sudah menggunakan hardware giro, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih saat gameplay. Pokoknya sangat menarik. Selain dapur pacunya cukup menggiurkan, untuk urusan performa, HP ini juga sudah bisa diandalkan di kelas harganya. Geser ke bagian baterai, Itel S23 Plus dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 Watt. Jadi bisa dipastikan untuk isi daya sampai penuh butuh waktu lebih dari 2 jam, bukan yang paling ngebut di kelas harganya. Tapi yang saya suka di sini ada peningkatan dari Itel S23 sebelumnya yang hanya dibekali dengan charger 10 Watt. Dan untuk membahas lebih lengkap tentang kecepatan charging dan daya tahan baterainya nanti saya share di video review selanjutnya. Lanjut ke bagian operating system, HP ini berjalan di Android 13 basis Itel OS 13. Untuk kesan pertama, jujur saya suka karena dari segi tampilan UI-nya sangat kekinian, gampang untuk dipahami. Aplikasi bloatware tidak penting bawaan sistem juga hampir tidak ada, maka dari itu memori yang tersisa sangat longgar. Selain itu, pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan juga banyak. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah tentu ada. Sama satu lagi, HP ini juga sudah dilengkapi dengan fitur GPT AI Assistant yang memiliki fungsi hampir sama dengan Google Assistant. Pokoknya paket lengkap, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sudah 32 megapiksel dan dilengkapi dengan lampu flash. Jadi sangat menarik pastinya, karena dengan harga terjangkau, megapiksel yang digunakan cukup besar, terutama kamera selfie-nya. Lalu untuk fitur yang ditawarkan di sini juga sudah lumayan banyak. Selain foto dan video, masih banyak fitur lainnya. Dan yang tidak kalah menarik, untuk perekaman videonya, HP ini sudah dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS, baik kamera belakang maupun depan. Sedangkan untuk jepretan fotonya, dari hasil berikut, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat jelas, tajam, dan detail. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya di sini juga cukup oke, apalagi saat foto di indoor. Lalu saat di outdoor, secara kualitas foto yang dihasilkan juga sudah bagus, tinggal pintar-pintar kita menyesuaikan dengan kondisi cahaya sekitar. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, seperti yang kita tahu, HP ini sudah dibekali dengan megapiksel yang besar. Otomatis foto yang dihasilkan juga bagus, walaupun untuk ukuran kamera 32 megapiksel tidak bisa dibilang wow banget. Tapi kalau mengingat harga yang ditawarkan di sini saya no comment, karena gambar yang dihasilkan tidak mengecewakan di kelas harganya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Itel S23 Plus di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup, sekitar jam setengah 8 pagi. Di sini untuk resolusinya, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Dan untuk ultra stabil videonya di sini sudah saya aktifkan. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, tingkat kestabilan dan kualitas suara yang saya hasilkan. Kita bawa jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini.
Dari semua poin yang sudah kita bahas, tidak ada alasan untuk bilang HP ini tidak bagus. Karena untuk kelas harganya sangat banyak kelebihan yang ditawarkan, mulai dari segi desain, spesifikasi, performa hingga kameranya. Tapi poin yang paling spesial tetap ada di bagian layarnya yang melengkung. Untuk kekurangan di HP ini tentu ada, tapi sangat minim dan tertutupi dengan banyaknya kelebihan yang ditawarkan. Pokoknya yang jelas, kalau kamu lagi cari HP budget 2 juta tapi pengen dapat yang paket lengkap, punya banyak kelebihan dan beda dari yang lain, HP ini sangat menarik untuk dilirik. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang itel S23 Plus ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan untuk membahas lebih lengkap, nanti saya share di video review selanjutnya. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.